Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa dari program studi pendidikan teknik informatika dan komputer. Video pembelajaran ini kami buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu langsung oleh Ibu Dwi Reski Ananda Sulaiman, SPSI, MSI. Tugas ini bertujuan untuk melatih kami dalam merancang, mempersiapkan, dan menyampaikan proses simulasi pembelajaran secara efektif dengan menerapkan keterampilan dasar mengajar yang telah kami pelajari. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut mengenai topik yang akan dibawakan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu sesuai dengan peran masing-masing dalam video ini. Baik, perkenalkan saya adalah Muhammad Laksamana Fadliasni dan saya itu berperan sebagai Pak Bara, guru yang akan menemani kalian memahami materi jaringan komputer dengan cara yang seru dan mudah dipahami. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Mahanaring Putri dan di simulasi kali ini saya berperan sebagai Nisa, siswi yang ceria dan selalu siap belajar di kelas daring kita hari ini. Halo teman-teman, saya Latifah Zahra dan di video ini saya memerankan karakter Sinta, siswi aktif yang suka tanya-tanya biar makin paham sama teman. Yo, halo semuanya. Saya Maparesa Nanda Farid dan saya berperan sebagai Iqbal, siswa yang semangat banget belajar teknologi dan gak ragu buat diskusi di kelas. Setelah mengenalkan diri dan peran masing-masing, sekarang kami akan langsung menjelaskan tentang topik yang kami angkat dalam video ini. Topik yang kami angkat dalam simulasi ini adalah pengenalan jaringan komputer dan jenis topologi jaringan. Kami memilih topik ini karena memiliki keterkaitan langsung dan kehidupan sehari-hari serta mendukung pemahaman siswa terhadap dasar-dasar jaringan komputer. Dalam pelaksanaan pembelajaran dasar mengajar seperti membuka pelajaran dengan salam dan pengantar, kami memulai pembelajaran dengan salam yang salam yang ramah dan pengantar singkat untuk menciptakan suasana hangat dan akrab. Yang kedua, menjelaskan materi dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Kami berusaha menyampaikan materi dengan bahasa yang sederhana dan sistematis agar mudah dipahami oleh semua peserta. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan untuk meningkatkan partisipasi siswa. Kami mengajukan pertanyaan terbuka untuk mendorong keterlibatan siswa, memastikan pemahaman materi, serta melatih mereka berpikir kritis dan berani mengemukakan pendapat. Yang terakhir, memberikan penguatan serta umpan balik positif untuk mendukung semangat belajar peserta, seperti pujian saat siswa menjawab benar atau dukungan saat mereka kesulitan, agar semangat belajar tetap terjaga dan siswa merasa dihargai. Sebagai penunjang, kami juga menggunakan alat bantu visual berupa slide PowerPoint yang ditampilkan melalui fitur share screen Zoom. Media ini kami gunakan agar penyampaian materi menjadi lebih terstruktur, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa dan suasana pembelajaran. Dengan adanya simulasi ini, kami berharap dapat menunjukkan bagaimana keterampilan mengajar dapat diterapkan secara maksimal, meskipun dilakukan secara online. Semoga video ini tidak hanya menjadi bagian dari penilaian tugas, tetapi juga memberikan inspirasi dan menjadi manfaat bagi semua yang menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyaksikan. Wah. Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan jaringan komputer dan jenis topologi. Sebelum mulai, yuk mungkin boleh aktifin kameranya dulu biar kita saling melihat wajah ciri-cirinya. Baik, Iqbal ini ceria sekali ya nampaknya. Harus dong, Pak. Oke, Oke, mantap Sudah Iqbal. nyala, Pak. Siap belajar, Pak. Materinya kayaknya seru nih hari ini. Cinta gimana? Udah siap Cinta? Gas, Pak, gas. Oke, kalau begitu mungkin kita bisa masuk ke materi pertama ya. Oke, di slide pertama itu ada pengertian jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer itu apa sih? Secara sederhana, jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data dan sumber daya. Contoh-contoh gampangnya itu seperti komputer-komputer di sekolah yang tersambung ke printer ataupun internet. Iqbal, apakah kamu pernah lihat
kayak contoh-contoh seperti itu, jaringan kayak gini di sekolah kamu? Wah, pernah Pak di lab komputer sekolah, satu printer tuh bisa dipakai bareng-bareng tuh. Biasanya kalau ada tugas tinggal print langsung dari komputer masing-masing. Lebih cepat dan efisiensi daripada pindah-pindah pakai flash disk. Gitu ya, mantap. Kalau Nisa gimana? Pernah, Pak. Dulu ngerjain tugas kelompok, terus kita saling kirim file lewat folder bersama di laptop yang saling tersambung ke WiFi. Nggak perlu repot pakai kabel atau aplikasi, tinggal klik aja udah langsung nyambung. Nah, mungkin itu beberapa contoh yang sudah disebutin sama teman-teman sekalian. Artinya kalian itu sudah merasakan manfaat jaringan secara langsung ya. Kalau begitu, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, di slide ini itu ada manfaat jaringan komputer. Sekarang kita bahas manfaatnya. Nisa bisa bacakan salah satu manfaat jaringan komputer? Bisa, Pak. Salah satunya adalah berbagi perangkat keras, kayak printer, scanner, atau proyektor. Jadi satu alat bisa dipakai bareng-bareng oleh beberapa komputer. Itu bikin hemat biaya juga, Pak, karena nggak perlu beli satu-satu. Oke, sangat bagus, Sinta. Manfaat lainnya itu bisa seperti apa, Sinta? Boleh disebutin, Sinta? Iya Pak, manfaat lainnya itu bisa akses internet bersama, misalnya satu modem WiFi di rumah bisa dipakai sama anggota keluarga. Laptop, HP, tablet, semua bisa online barengan. Tapi kadang rebutan sinyal juga sih. Ya, 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 boleh, boleh. Kalau Iqbal, ada yang mau ditambahin, Iqbal? Ada sih Pak, kayaknya kayak jaringan komputer tuh juga bantu banget dalam komunikasi. Cepat kayak di kantor. Biasanya ada jaringan lokal buat chatting antar komputer lebih apa? Ada jaringan buat chatting khusus antar komputer. Lebih aman dan cepat daripada harus aplikasi luar. Oh, boleh, boleh, boleh. Eh, Kalian berarti sudah paham ya tentang manfaat jaringan-jaringan komputer itu. Oke, kalau begitu, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, di slide ini itu ada jenis topologi, topologi jaringan. Oke, sekarang kayak pola sambungan antar perangkat. Bal bisa bantu jelaskan apa itu topologi star? Topologi star itu kayak semua perangkat terhubung ke satu pusat, biasanya switch. Jadi kayak bintang, Pak. Kalau ada satu komputer yang rusak, yang lain tetap bisa jalan tuh. Tapi kalau pusatnya atau si switch itu rusak, semua bisa kena sih imbasnya. Jadi pusatnya harus dijaga banget tuh. Boleh, boleh. Setuju sih aku. Kalau Nisa gimana? Kalau bisa jelasin tentang topologi ring? Bisa, Pak. Kalau kalau ring itu sambungannya membentuk lingkaran. Data jalan satu arah kayak estafet. Jadi kalau satu komputer error bisa ngeganggu aliran data ke komputer lainnya. Tapi kalau jalurnya lancar, kecepatannya stabil karena udah ada urutan data. Hmm, Bagus sekali ya penjelasannya dari Nisa. Gimana kalau Sinta? Bisa bantu jelasin topologi bus? Ya, ya Pak, topologi bus itu semua komputer tersambung ke satu kabel utama. Murah karena hemat kabel, tapi resikonya tinggi Pak. Kalau kabel utama itu rusak, semua komputer bisa nggak connect. Biasanya cocok buat jaringan kecil Pak. Hmm, Sinta sepertinya udah paham banget ya kalau topologi-topologi ini ya. Udah kayak profesional sih. Oke, kalau Ya gitu, juga Pak. oh iya iya. Oke, kalau gitu kita pindah ke slide berikutnya ya. Oke, di sini tuh ada kesimpulan saya ya. Kita kasih kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu topologi itu penting banget dalam desain jaringan. Kita bisa pilih jenis topologi sesuai kebutuhan, berapa jumlah perangkat, sebesar apa jaringannya, dan pertimbangan biaya. Apakah ada pertanyaan? Pak, berarti nggak Ya, semua tempat cocok pakai satu jenis topologi ya Pak? ya betul betul sekali Sinta. Setiap topologi itu ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi pemilihan yang tepat itu bisa bikin jaringan lebih efisien dan tahan gangguan. Bagaimana Sinta? Paham ya? Paham Pak, paham. Oke. Oh, tanya jawab.
kita ada sesi tanya jawab. Oke, sampai di sini tuh ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Iya, Sinta lagi, silahkan. Pak, kalau di rumah cuma ada satu laptop dan satu HP yang tersambung WiFi, itu udah termasuk jaringan, bukan, Pak? Iya, iya, betul betul. Itu sudah termasuk jaringan. Tapi itu dia termasuk jaringan kecil atau LAN karena dua perangkat saling terbagi koneksi atau file. Itu sudah masuk kategori jaringan. Gimana, paham? Baik, Pak. Paham. Oke, ada Pak, pertanyaan lain? Pak. Ya, silahkan Iqbal. Pak, kalau HP saya nyalain hotspot tuh, terus laptop saya connect, itu juga termasuk jaringan kan? Ya, betul betul Iqbal. Jadi itu juga tuh bentuk jaringan lebih tepatnya ADHOC atau ADHOC. Pernah dengar istilah itu? Ya, lumayan sih, Pak. Pernah dengar sekali lah. Pernah dengar istilah itu Iqbal? Pernah, Pak. Tapi Oke. lumayan agak samar lah. Ya, jadi biasanya itu eh, dia itu bersifat sementara tetapi fungsinya sama. Paham Iqbal? Oh, jadi ini yang HOC itu istilahnya jaringan tapi sementara, tapi fungsinya sama kan, Pak? Ya, betul sekali Iqbal. Oh iya, paham. Oke. Ada pertanyaan lagi? Saya, Pak, Ya, silahkan Nisa. eh, kalau pakai Bluetooth buat kirim file ke HP teman, itu juga termasuk jaringan. Yes, betul sekali. Itu disebut jaringan PAN, Personal Area Network. Jaraknya pendek tapi masuknya itu masih dalam kategori jaringan. Gimana? Bisa paham? Dipahami? Bisa, Pak. Apa ada pertanyaan lain? Udah nggak ada ya? Oke, kalau gitu kita masuk ke penutup saja ya. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi dan semangat menjawab pertanyaan-pertanyaan dan bertanya juga. Slide materi ini mungkin akan saya kirimkan ke grup nanti. Ya, terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. ya, terima kasih juga buat Iqbal, Nisa, Cinta ya. Terima kasih, Pak. Materinya mantap sekali nih. Saya jadi lebih paham sekarang. Dan ini juga, Pak, minggu depan bahas praktik dong. Iya, Pak, penasaran pengen nyoba bikin topologi star pakai kabel beneran. Ya, siap, siap. Nanti kita atur saja ya sesi praktiknya. Bisa ketemuan di minggu selanjutnya mungkin ya. Ya, ditunggu, Pak. Oke, Iya, Pak. Pak. Ya, Makasih, Pak. ya. Makasih semua ya. Selamat pagi. Ya, Pak.